Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jamaah maghrib yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri majelis-majelis ilmu. Semoga jamaah sekalian, waktu yang sedikit ini kita manfaatkan, kelak nanti akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada umat Islam yang tetap istiqomah hari ini memegang teguh ajaran agama ini. Jamaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini adalah seputar sutra di dalam salat. Jadi di antara sunnah yang mulai luntur di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini adalah terkait perkara ibadah salat adalah menghadap sutra ketika kita salat. Jadi menghadap sutra ketika kita salat. Adapun pengertian dari sutra itu jamaah sekalian, secara bahasa artinya apapun yang dapat menghalangi. Jadi sutra itu adalah penghalang. Ya, jadi contohnya ini yang kita buat yang kecil-kecil seperti ini. Ini namanya sutra. Nah, nanti insya Allah jenis-jenis sutra sebentar kita akan jelaskan. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat-salatnya, baik dalam kondisi mukim, kondisi musafir, di rumah atau di masjid atau di tanah lapang, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memasang sutra di hadapannya tatkala beliau mau salat. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, pengertian sutra di dalam terminologi ilmu fikih adalah segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang salat. Jadi segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang salat. Bisa kemudian dalam bentuk tongkat, anak panah, tiang, kemudian pohon, ini bisa dijadikan sutra. Jadi sekali lagi sutra itu adalah semacam pembatas yang diletakkan di depan orang yang salat. Dan menjadikan sutra ini disyariatkan untuk imam dan juga orang yang salat sendirian. Jadi sekali lagi sutra ini disyariatkan atau diperintahkan untuk orang yang salat berjamaah itu imam dan juga orang yang salat sendirian. Demikian juga jamaah sekalian, disyariatkan untuk makmum yang masbuk ketika dia menyempurnakan salat yang tertinggal. Jadi kalau suatu ketika kita lihat ada orang yang masbuk, misalnya ada di saf kedua, tiba-tiba orang yang berdiri, yang duduk di depannya itu berdiri, lalu kemudian dia berjalan. Jadi dia berjalan mencari sutra. Jadi ini jamaah sekalian, kadang-kadang kalau orang tidak paham, ini bisa jadi fitnah. Jadi pernah ada jamaah bertanya kepada saya, dia bilang, "Ustaz, bagaimana itu ada orang yang salat sambil berjalan?" Maksudnya dia sementara salat, Ustaz, kemudian dia jalan ke depan. Oh, saya bilang itu dia mencari sutra. Dan apakah berjalan di dalam salat membatalkan salat? Tidak. Nabi pernah salat di rumahnya, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha mengetuk pintu rumah. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya pas menghadap pintu. Kemudian Nabi berjalan, lalu dia membukakan pintu Aisyah, lalu beliau mundur. Nabi tidak berkata apa-apa, kemudian beliau mundur. Sebab salah satu hal yang membatalkan kita di dalam salat, tak kala kita berpaling dari arah kiblat. Jadi Nabi jalan, kemudian dia buka pintu, dia buka, kemudian dia jalan mundur. Kemudian melanjutkan salat sunnahnya beliau. Kemudian jamaah sekalian,
Sampai-sampai sutra ini disyariatkan untuk orang yang salat di tempat yang sepi, yang kecil kemungkinan ada orang lewat. Hal ini karena adanya dalil-dalil umum yang berkaitan dengan masalah ini. Adapun ketika kita salat berjamaah, maka sutranya makmum itu mengikuti sutranya imam. Jadi kalau kita salat jamaah sekalian, sutranya imam ini, itu sutranya makmum mengikuti sutranya imam. Jadi misalnya, kalau kita terlambat datang, terus kita lihat di saf pertama memungkinkan kita masih bisa masuk, maka kita boleh berjalan di hadapan orang yang salat. Nah, kita boleh berjalan di hadapan orang yang salat, dan kemudian kita masuk ke saf yang kosong. Jadi biasa kalau kita umroh atau haji, kadang-kadang kalau kita masuk di Masjid Nabawi, biasa kita lihat, oh di sana ada yang kosong. Sehingga kadang-kadang kita berlari-lari kecil melewati orang yang sementara salat. Ya, itu boleh jamaah sekalian, karena sutranya imam itu juga sutranya makmum. Jadi jangan heran kalau suatu ketika tiba-tiba ada orang saf pertama kosong, terus dia menerobos masuk, lalu melewati orang yang salat kemudian langsung masuk. Karena sutranya imam itu juga sutranya makmum. Demikian juga jamaah sekalian, kalau misalnya ada tiba-tiba jamaah yang batal wudunya, lalu dia berada di saf pertama, maka boleh dia melewati orang. Ya, boleh dia melewati orang, kemudian mungkin dia ke pinggir, lalu dia keluar untuk memperbaharui wudu. Nah, jamaah sekalian, ini juga berlaku baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Baik salat wajib maupun salat sunnah. Jadi sutra ini diperintahkan baik salat wajib maupun salat sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun jamaah sekalian, kita jumpai sebagian orang meremehkan akan hal ini. Ketika ada orang yang salat sunnah tahiyatul masjid, atau dia salat sunnah rawatib, sebagian orang yang salat di tengah-tengah masjid. Ya, di tengah-tengah masjid, bahkan ada orang yang salat di dekat pintu masjid, dekat pintu masuk. Sementara jamaah sekalian, ini ada dalil yang mengatakan seandainya orang yang melewati di hadapan orang yang sedang salat itu mengetahui beratnya dosa apa yang ada padanya, niscaya dia lebih memilih untuk berdiri menunggu selama 40. Kata 40 menurut Imam Tirmizi bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Itu dosanya orang yang melintas di hadapan orang yang salat. Kalau nanti di hari kiamat, hari kemudian dia akan diperintah berdiri selama 40 hari. Hitunglah 40 hari. Satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu beratnya jamaah sekalian. Tetapi orang memandang enteng akan perkara seperti itu. Sehingga mudah saja lewat di hadapan orang yang salat. Dan karena orang tidak paham, begitu dia masuk masjid salat tahiyatul masjid atau salat sunnah rawatib, lalu kemudian dia mengambil di tengah-tengah masjid atau di dekat pintu. Dan jamaah sekalian, suatu ketika di masjid dekat rumah, sama dengan pintu kita ini, hanya satu yang difungsikan. Terus ada orang yang salat pas lagi di depan pintu, salat sunnah sesudah maghrib. Maka kami pada waktu itu menunggu sampai dia selesai salat. Karena biar ada benda yang kita mau taruh di depannya, kita juga tidak bisa keluar. Karena pas-pas di depan pintu yang hanya satu daun pintu yang bisa terbuka. Kenapa begitu? Karena mereka tidak paham tentang pentingnya salat menghadap sutra. Demikian juga para ibu-ibu yang ada di rumah, para wanita yang ada di rumah, itu sedikit sekali yang salat memasang sutra. Sekalipun di dalam kamarnya yang kemungkinan tidak ada orang lewat. Jarang sekali kita mendapati istri kita atau perempuan-perempuan kita itu salat di rumahnya memasang sutra. Padahal jamaah sekalian hal ini disyariatkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, apabila salah seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang melindungi diri dari lintasan manusia,
Lalu ada orang yang ingin lewat di antara dia dan benda itu. Jadi misalnya jamaah sekalian kita salat di sini. Terus kemudian ini kita jadikan sutra. Terus ada yang lewat. Yang lewat di depan sini. Maka kata Nabi, hendaklah dia mendorongnya. Jika dia enggan, maksudnya jika dia tidak mau bergerak, tetap dia ingin melintas, maka hendaklah dia melawannya. Karena sesungguhnya dia adalah setan. Jadi sesungguhnya kata Nabi, yang lewat itu adalah setan. Dalam penjelasan yang panjang disebutkan, pada diri kita ini masing-masing ada setan, Pak. Ada jinnya kita, ada karinnya kita, termasuk Nabi. Kata Aisyah, ya Rasul, apakah engkau juga memiliki karin? Kata Nabi, iya, tapi karinku tunduk kepadaku. Dan kadang kita meninggal dunia, karin kita masih hidup. Ya, itulah sebabnya misalnya ada orang yang meninggal 20 tahun lalu, tiba-tiba dilihat melintas di hadapan kita. Yang melintas itu bukan ruhnya, tapi yang melintas adalah karinnya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sementara salat lalu menghadap sutra, terus ada orang lewat, maka kita dorong. Kalau dia enggan, kita lebih keras lagi mendorongnya. Kenapa? Kata Nabi, itu adalah setan yang lewat. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setan itu terdiri dari jenis jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Nah itu. Adapun dalil-dalil disyariatkannya memasang sutra jamaah sekalian, ini banyak sekali. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya membuat sutra ketika salat ini banyak. Didapati di dalam hadis disebutkan, di antara yang bisa dijadikan sutra adalah anak panah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, sutra seorang ketika dia salat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian salat, hendaklah dia menjadikan anak panah sebagai sutra. Jadi anak panah itu kan kecil, Pak. Yang penting dia tertancap. Dan ukurannya menurut para ulama adalah 1 hasta. 1 hasta kalau kita hitung-hitungan sentimeter itu sekitar 45 cm. Sebagian ulama mengatakan 30 cm, ataukah benda apa saja yang kemudian yang tinggi yang bisa dijadikan penghalang di dalam salat. Jadi anak panah. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kendaraan. Kalau Nabi waktu itu kan kendaraannya onta atau kuda. Jadi kalau Nabi disebutkan, Nabi pernah salat menghadap pada hewan tunggangannya ketika dia salat. Begitu pentingnya tentang sutra ini. Nabi kemudian mampir salat, lalu dia ikat dia punya onta, di mana onta itu tidak bisa bergerak bebas. Kemudian Nabi menjadikan ontanya sebagai sutra. Jadi misalnya kita naik mobil atau naik motor, tiba-tiba mampir di jalan, dan kemungkinan kita ini takut, kalau kita lanjutkan perjalanan kita sudah tidak dapat waktu. Jadi jamaah sekalian, kalau duhur dengan asar boleh dijamak, sekalipun kita tidak dalam kondisi musafir. Maghrib dan isya boleh dijamak, sekalipun kita dalam kondisi mukim. Karena Nabi pernah mengerjakan hal itu. Nabi pernah menjamak duhur dengan asar, padahal tidak ada halangan apa-apa. Tapi karena kita posisi mukim, maka jamaknya 4-4. Maghrib, kalau kita dalam kondisi mukim, jamaknya maghrib isya. Jadi misalnya jamaah sekalian, kita ini pulang kantor, ketemu maghrib, macet, lalu kemudian nanti kita boleh salat. Sekalipun kita tiba di rumah waktu isya, boleh kita menjamak maghrib dengan isya. Tetapi untuk asar tidak ada waktu untuk menjamak. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang melewati waktu asar tidak dia salat, maka semua amal kebajikannya hari itu tidak akan dicatat oleh malaikat. Nah, jamaah sekalian itu. Jadi misalnya tiba-tiba kita berada di sebuah jalan, terus tidak ada masjid, tidak ada tempat yang bisa kita singgahi, maka jamaah sekalian kita boleh salat sambil memasang kendaraan kita di hadapan kita, dijadikan sutra di dalam salat. Kemudian jamaah sekalian, apalagi yang bisa dijadikan sutra? Tiang. Kata
Salama bin Al-Aqwa, Yazid bin Abi Ubaid berkata, saya pernah salat bersama Salama bin Al-Aqwa, lalu dia salat di belakang tiang yang ada di Al-Mushaf. Lalu saya bertanya kepadanya, wahai Abu Muslim, aku melihat engkau salat di belakang tiang ini. Kenapa engkau lakukan itu? Dia berkata, saya pernah lihat Nabi memilih untuk salat di belakangnya. Jadi Nabi pernah menjadikan tiang sebagai sutra. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan jika seorang muazzin sudah mengumandangkan azan maghrib, kemudian para sahabat Nabi mendekati tiang-tiang untuk salat sunnah, sampai Nabi keluar dari biliknya, sementara mereka tetap menunaikan salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, meskipun waktu antara maghrib dan isya itu begitu pendek. Jadi ini menandakan adanya salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi adanya salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Hanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah dia termasuk salat sunnah rawatib atau dia salat mutlak. Ya. Sebab pembahagian salat sunnah rawatib jamaah sekalian sebelum maghrib tidak terhitung. Jadi kalau kita mau salat sunnah sebelum maghrib, kita berniat saya salat sunnah 2 rakaat karena Allah. Begitu saja. Jadi setelah azan maghrib dikumandangkan, mereka berebut mencari tiang untuk dijadikan sutra. Bahkan suatu ketika ada orang yang salat di antara 2 tiang, Umar bin Khattab masuk. Lalu Umar bin Khattab menggeser orang itu mendekati tiang. Ini pentingnya tentang sutra. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, sedikit sekali yang mau mengamalkan sunnah seperti ini. Apalagi jamaah sekalian yang Nabi pernah jadikan sutra pohon. Ternyata salat menghadap pohon boleh. Sebagaimana disebutkan, sungguh kata Ali bin Abi Thalib, sangat saya menyaksikan keadaan kita pada malam hari perang Badar, di mana tidak seorang pun dari kita yang tidak tidur, kecuali Nabi. Jadi semua sahabat tertidur kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau mengerjakan salat malam menghadap ke sebuah pohon dan berdoa hingga masuk waktu subuh. Jadi Nabi pernah menjadikan pohon sebagai sutra. Apalagi jamaah sekalian, tombak atau tongkat yang ditancapkan. Disebutkan Nabi jika keluar ke lapangan untuk melakukan salat Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau memerintahkan seseorang untuk membawa tombak lalu ditancapkan di hadapan beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke tombak itu. Jadi Nabi kalau keluar khutbah Jumat, beliau tancapkan tombak, kemudian Nabi menjadikan tombak itu sebagai sutra. Apalagi jamaah sekalian yang bisa dijadikan sutra, dinding. Ini dinding ini kita bisa jadikan sutra, di mana disebutkan Sahal bin Sa'ad Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, biasanya antara tempat salat Nabi dengan dinding ada jarak yang cukup untuk domba sekedar lewat. Jadi jaraknya jamaah sekalian antara dinding itu sekedar domba bisa lewat. Jadi kita ukurlah berapa senti kira-kira lebarnya itu domba. Jadi seperti itu jarak antara kita dengan sutra. Jadi Nabi menjadikan dinding sebagai sutra. Apalagi jamaah sekalian, benda apapun yang tinggi. Misalnya kursi, celengan masjid, atau kemudian kita buat semacam sutra-sutra kecil seperti ini. Karena Nabi pernah menjadikan pelana, jadi pelana beliau dijadikan sebagai sutra. Jadi pada waktu itu kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, lewatnya wanita, keledai dan anjing itu bisa membatalkan salat. Ini dapat dicegah dengan menghadap pada benda yang setinggi mukhratul rah, artinya setinggi sandaran pelana onta atau pelana kuda. Kemudian jamaah sekalian, apalagi yang bisa dijadikan sutra? Itu orang. Ada misalnya orang sementara salat, kita berdiri salat di belakangnya. Orang sementara duduk, kita salat di belakangnya. Jadi jamaah sekalian, bolehnya kemudian kita menjadikan sutra pada punggung orang, baik dia berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun bersutra menghadap bagian orang
depan orang dan menghadap orang yang tidur, atau menghadap wanita yang tidak diperbolehkan. Sedangkan menghadap punggung wanita hukumnya diperselisihkan. Dianggap boleh oleh Hanafiyah, tetapi salah satu pendapat Malikiyah menurut beliau haram kalau wanita kita jadikan sutra. Jadi jamaah sekalian, kalau misalnya kita sementara duduk berzikir, terus ada orang yang menjadikan kita sutra, bagi orang yang paham, dia tidak akan berdiri beranjak dari tempat duduknya sebelum orang itu menyelesaikan salatnya. Suatu ketika saya ada kegiatan, saya mampir di Stiba, salat duhur. Terus kemudian saya melakukan salat sunnah 2 rakaat sesudah duhur. Ada anak kecil, 2 orang di hadapan saya. Saya jadikan sutra. Ternyata anak ini subhanallah, beliau balik ke belakang, dia lihat saya salat, dia tidak beranjak dari tempat duduknya sebelum saya menyelesaikan salat saya. Karena mungkin dia sering mendengarkan taklim di masjid itu, dan anak-anak pun paham. Ya, anak-anak pun paham. Jamaah sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa dijadikan sutra. Adapun jamaah sekalian, yang tidak boleh dijadikan sutra adalah garis seperti ini. Ini garis-garis saf. Namun sebagian ulama, semisal Imam Malik, ini membolehkan untuk menghadap sutra berupa garis. Namun ini berdalil, dan dalil yang digunakan adalah hadis dhaif, hadis lemah. Dan hadis lemah itu jamaah sekalian tidak bisa dijadikan di dalam patokan mengambil hukum. Adapun hadis yang beliau angkat, Imam Malik mengambil hadis, jika salah seorang di antara kalian salat, maka jadikanlah sesuatu berada di hadapannya. Jika tidak ada apa-apa, maka tancapkanlah tongkat. Jika tidak ada tongkat, maka buatlah garis. Setelah itu, apa saja yang lewat di depan dia tidak akan membatalkan salatnya. Namun jamaah sekalian, di antara para ulama hadis mengatakan hadis ini sangat lemah. Jadi hadis ini sangat lemah. Maka adapun dalil yang terdapat dari jalur lain, dan ini kata para ulama hadis tidak diketahui dari jalur mana. Maka demikian disebutkan di dalam hadis, jika salah seorang di antara kalian salat di lapangan, maka tegakkanlah sesuatu di hadapannya. Jika ia tidak mendapati apa-apa, maka buatlah garis. Sekali lagi jamaah sekalian, semua perawinya di dalam sanad ini dikenal adalah orang yang kalau mereka meriwayatkan hadis, maka para ulama memandangnya sebagai hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah bahwa garis mencukupi untuk dijadikan sutra. Sebagaimana definisi sutra tadi adalah sesuatu yang tinggi yang bisa jadi penghalang. Namun perlu kemudian menjadi catatan bagi kita bahwa jumhur ulama, sebahagian besar ulama membolehkan bersutra dengan garis jika tidak mendapatkan benda yang tingginya 1 hasta atau 2/3 hasta. Maka beliau mengatakan, dan membuat garis di dalam menjadikan sutra ini kalau sama sekali tidak ada didapati benda. Jadi sama sekali tidak bisa didapati benda untuk dijadikan sutra, maka boleh membuat garis. Namun mereka mengatakan walaupun ini hadisnya lemah, tetapi kalau memang sama sekali tidak ada yang bisa dijadikan sutra, maka kita buat garis. Yang jadi masalah jamaah sekalian, kalau kita di masjid ada dinding, ya, ada sutra-sutra kecil yang dibuat oleh pengurus. Kemudian kita salat di tengah-tengah masjid tanpa memakai sutra. Ini ulama baru mengatakan boleh menjadikan garis itu kalau sama sekali tidak ada benda yang bisa dijadikan sutra di dalam salat. Nah ini, kalau sama sekali tidak ada. Tapi kalau di masjid, apa yang tidak ada? Ada dinding. Ada orang yang sementara salat, kita boleh menjadikan dia sutra. Ada orang sementara duduk, kita boleh jadikan dia sutra. Jadi tidak ada jamaah sekalian jalan yang mengatakan
Kan ada ulama berpandangan bahwa batas sutra itu sajadah. Iya. Sehingga kalau kita lewat di hadapan sajadahnya, maka kita tidak terkena hadis tadi. Yang lewat di hadapan orang yang salat akan disuruh berdiri selama 40 tahun. Tapi itu sekali lagi pendapat yang sangat lemah. Baru boleh kita jadikan sutra, baru boleh kita jadikan garis sebagai sutra kalau sama sekali tidak ada benda yang kita dapati untuk dijadikan sutra. Sementara kalau di masjid, jamaah sekalian, apa halangannya? Bisa kita jadikan alasan untuk tidak dapat sutra. Ada dinding, ada orang yang salat, ada sutra-sutra kecil, ada kursi misalnya, boleh kita dijadikan sutra. Apa yang lagi yang tidak bisa dijadikan sutra, jamaah sekalian? Mushaf Al-Quran. Jadi sekalipun mushaf itu tinggi, tapi kita tidak boleh menjadikan dia sebagai sutra. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran. Memang dia kertas, tetapi dia berisikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kemudian menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidak boleh kita bawa masuk ke dalam WC. Termasuk cincinnya Nabi yang bertuliskan tulisan Allah, kalau Nabi mau masuk WC dia cabut. Begitu dimuliakannya Al-Quran. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau misalnya kita punya Quran di rumah, sedapat mungkin kita jangan jadikan dia tumpukan paling bawah. Ya, karena biasa kita begitu, kalau nyusun buku, kadang-kadang kita tidak sadar Al-Quran kita jadikan tumpukan di antara buku-buku lain. Padahal dia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi mushaf Al-Quran tidak bisa dijadikan sutra. Kemudian segala benda yang dijadikan sutra akan menyerupai penyembah berhala. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita menjadikan batu besar sebagai sutra. Jangan sampai orang melihat kita, dikira kita menyembah batu. Termasuk patung-patung. Tidak boleh dijadikan sutra di dalam salat. Apalagi jamaah sekalian, segala benda yang membuat salat kita tidak khusyuk. Misalnya ada orang duduk, tapi di belakang bajunya ada tulisan. Ya. Maka hal ini tidak bisa kita jadikan dia sutra, karena ini mengganggu kehusuan kita di dalam salat. Jadi pernah waktu masih saya SMA, majalah Al-Muslimun dulu itu kita gandrungi jamaah sekalian. Ternyata ada yang potret, ada orang yang pergi salat pakai baju kaos. Baju kaos itu gambarnya bir angker. Ya, ada juga yang pergi salat pakai baju kaos, majulah dengan bir bintang. Jadi kadang-kadang apalagi baju kita sekarang biasa ada tulisan di belakang, maka sekali lagi jamaah sekalian, sedapat mungkin kita tidak boleh menjadikannya dia sebagai sutra. Saya kira demikian jamaah sekalian pembahasan kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, karena kita sudah paham akan hal ini dan dia adalah sunnah. Sekalipun para ulama berbeda pendapat, ada ulama yang mengatakan wajib hukumnya menghadap sutra karena banyaknya perintah. Tapi sebagian ulama mengatakan dia tidak wajib, hanya dia sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah jamaah sekalian adalah sunnah yang sama sekali kita sedapat mungkin jangan meninggalkan. Jadi jamaah sekali lagi, kalau kita masuk ke masjid, kita langsung saja maju ke saf depan, ambil tiang, atau sekalian ini, alhamdulillah ada kita punya sutra-sutra. Supaya kalau kita salat, misalnya mau salat di belakang saf, boleh kemudian kita ngambil sutra. Alhamdulillah anak-anak di dekat rumah saya Pak, di masjid dekat rumah itu, kalau ada orang yang salat tidak ada sutra, dia pasang di depannya. Dia pasang depannya. Jadi bagus juga mungkin kalau sementara azan, kita pasang memang sutra-sutra di saf-saf yang memungkinkan. Ini yang paling parah ini sebenarnya kalau kita masuk ke sini Pak. Ya. Sebab di situ tidak ada batasan jarak. Ya, sekalipun ulama mengatakan yang penting jarak sebatas sajadah, tetapi itu pendapat bukan dalil. Ya, pendapat bukan dalil. Saya kira demikian jamaah sekalian pembahasan kita pada malam hari ini. Kita masih ada kesempatan 10 menit ke depan untuk bisa berdiskusi. Semoga ada manfaatnya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya pernah diberitahu bahwa kita tidak boleh menghadap sholat pada cermin. Ya. Apa ada dalilnya? Wallahualam tidak ada dalilnya, tetapi itu tadi bisa mempengaruhi kita
kehusuan dalam salat. Karena kita lihat diri tadi dalam. Ya. Jadi itu bisa mempengaruhi kehusuan kita di dalam salat. Jadi memang tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh menghadap ke cermin, tetapi mengganggu kehusuan di dalam salat. Saya kira begitu. Silakan Pak. Oh ya, ada Ibu dulu mungkin Pak Jini. Ya nanti masih ada waktu. Silakan dulu Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Misalnya Bu, kalau kita halangi, lalu dia menolak, terus kemudian kita dorong, lalu misalnya dia terjatuh dan dia meninggal dunia, maka kita tidak terkena hukum. Jadi seperti itu, karena dia adalah setan. Maka Nabi katakan, tolak, kalau dia enggan, dorong sekuat tenaga. Ya, bahkan itu tadi, kalau toh misalnya kita dorong tiba-tiba dia meninggal dunia, maka kita tidak kena hukum. Sebab pernah kejadian seperti itu. Ada orang yang lewat di hadapan orang salat. Ini orang yang salat spontan begini, bapak ini jantungan. Langsung jatuh. Pada waktu itu saya salat di sana, saya bilang, kenapa Om? Dia bilang, hampir gak mati nak. Kenapa? Saya lewat tadi. Dia langsung dorong begini Kak. Saya bilang, iya Om, sebenarnya orang tidak boleh lewat dengan orang salat. Itu karena mereka tidak paham. Saya kira begitu Pak. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini kondisi saat ini maksudnya di Lombok. Ya. Di mana belum selesai yang satu, masuk yang satu. Ya. Kemudian banyak juga mall itu yang tidak memiliki karpet seperti ini. Ya. Saja tidak sama sekali dari sini. Ya. Apa yang harus kira-kira kita harus lakukan? Tidak terlalu ini terlambat. Otomatis nanti baru selesai ada yang masuk. Iya. Bukan kita. Iya. Karena kita kan tidak memiliki sutra untuk kita melaksanakan kita. Iya. Apakah bisa kita pakai kunci motor atau kunci mobil kan di depan kita? Iya. Yang penting menghalangi karena apa yang harus kita. Iya. Jadi itu tadi Pak. Sebagian ulama mengatakan kalau sama sekali tidak kita dapati sutra maka garis itu bisa dijadikan. Jadi intinya gini, kalau kita sementara salat dia lewat di hadapan kita dan kita mesti bisa jangkau untuk menghalangi, kita halangi. Ya gitu Pak. Selama kita masih bisa menjangkau untuk menghalangi. Tetapi kalau misalnya tidak bisa kita jangkau untuk menghalangi, maka itu tadi. Siapa yang lewat di hadapan orang salat, maka kelak nanti di hari kemudian disuruh berdiri selama 40 tahun. Inilah maaf jamaah sekalian pentingnya kita kajian-kajian seperti ini. Karena masalahnya materi-materi seperti ini tidak akan pernah dibahas di khutbah Jumat. Tidak akan mungkin dibahas di salat tarawih. Apatah lagi di majelis-majelis taklim. Majelis-majelis taklim rata-rata orang mengundang penceramah yang bisa lucu-lucu. Ya padahal ada hal-hal yang sangat penting yang kita harus sampaikan kepada umat. Termasuk perkara ini. Jadi pernah suatu ketika ada taklim saya di Jalan Kandea pas di depan rumah sakit gigi. Ada pensiunan lurah. Dia usianya sudah 65 tahun. Dia bilang sama saya, Ustaz, barusan saya mendapatkan kajian materi seperti ini. Di usia 65 tahun. Kenapa? Karena jarang kita ingin membahas materi-materi seperti ini. Jadi seperti itu. Bagi kita yang paham, kalau misalnya ada orang salat, sedapat mungkin kita lewat di belakangnya Pak. Karena biasa kan ada orang salat di tengah-tengah, kemudian kita melintas di hadapannya. Sedapat mungkin bagi kita yang paham, kita lewat di belakang. Saya kira begitu. Jarak itu sebenarnya bisa kita cegah dengan tangan, Pak. Jadi kalau misalnya jarak 2 meter dari kita lewat itu tidak berdosa. Dia berdosa, Pak. Tetap karena dia lewat di hadapan orang salat. Jadi sekalipun ada yang mengatakan itu kan sudah melewati batas sutra. Hanya masalahnya garis jadi sutra ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Karena hadisnya lemah. Nah, itu nih banyak sekali yang banyak sekali yang tidak paham, Pak, yang tidak paham.
Itulah tadi ada yang mengatakan para ulama, garis kalau dalam kondisi seperti itu bisa dijadikan sutra. Tetapi bagi kita yang paham, kita tetap harus berhati-hati. Bagi kita yang paham, jangan kemudian kita memandang enteng akan seperti itu. Jadi sedapat mungkin kalau misalnya jarak ada orang salat di belakang, sedapat mungkin kita jangan melintas di hadapannya. Sekalipun ulama mengatakan boleh kalau sebatas sajadah. Tetapi itu lagi, definisi sutra adalah sesuatu yang tinggi yang bisa menjadi penghalang. Itu sekali lagi jamaah sekalian, ulama mengatakan kalau sama sekali tidak ada yang bisa kita jadikan sutra, maka boleh kita jadikan garis sebagai sutra. Saya kira begitu. Iya betul, kita yang menyebabkan orang berdosa. Iya. Ikut ambil andil orang lain berdosa, itu karena ketidakpahaman kita. Nah, nanti kemudian di hari kiamat dibilang, "Ya Allah, saya tidak tahu." Allah mengatakan, "Bukankah media belajar sangat banyak?" Ya, maka kita disuruh tuntut Iqra bismi rabbikal ladzi. Kita disuruh tuntut belajar dan belajar terus. Begitu, Mas. Ya, silakan, Bu. Itu Mas. Ya. Ya. Kemudian ada orang yang datang, apakah mereka bisa membentuk bahu orang yang di depannya untuk mereka tarik ke belakang, ya. Jadi sebagian ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kalau kita salat sendiri tetap sah. Tetap sah, hanya makruh. Makruh artinya kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Dan boleh kita menarik orang di hadapan kita, yang penting orang itu paham. Ya. Dan tidak semua orang paham. Jadi kalau misalnya kita tarik orang di depan ke belakang terus dia mengatakan, "Kenapa kau tarik saya?" Batal salatnya. Jadi oleh karena itu ibu sekalian, kalau misalnya kita ya tidak apa-apa salat sendiri. Dalilnya pernah suatu ketika ada sahabat yang begitu masuk pintu masjid, Nabi sudah ruku. Maka dia pun ruku di pintu masjid. Dia ruku di pintu masjid. Lalu setelah itu Nabi sami Allahu liman hamidah, dia berjalan menuju saf. Lalu setelah salat dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya tadi itu karena kan kalau kita sudah dapat ruku berarti kita tidak ketinggalan rakaat itu." Jadi dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, tadi saya datang engkau sudah ruku, jadi saya ruku depan pintu. Begitu sami Allahu liman hamidah saya berjalan." Nah, Nabi kemudian mengatakan jangan lagi berbuat seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itulah sekali lagi pentingnya kita memahami akan hal ini. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak sah salatnya orang yang sendirian. Tapi sebagian ulama mengatakan dia masih berada di dalam jamaah, hanya sifatnya makruh. Saya kira begitu. Ya. Silahkan, masih ada waktu Bapak. Silakan. Terkait dengan sutra tadi ini, jadi pahaman kita selama ini kan itu hanya sebatas sujud. Iya, Pak. Jadi kalau sudah di luar jangkauan kita, kalau sama dengan tadi, kalau yang mendorong kalau di iya, tidak mungkin. Iya, kalau jarak 2 meter ya. Iya, iya. Macam saya di sini ada orang di sini, saya di sini sholat, ada orang di sini dulu. Iya. Yang mau keluar kan saya kalau lewat situ kan mungkin. Iya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin dapat jangkauan tangan kita. Jadi kalau sudah dilewati batas sujud, apakah memang saya hanya pernah mendengar ini bahwa itu cuma sebatas pembatas sujud. Iya. Kalau sudah lewat dari itu tidak apa-apa. Iya. Kalau itu kan banyak. Kalau kita yang sudah pernah di televisi kita misalnya di Nabawi. Iya, betul. Sekarang kan banyak orang lalu lewat. Iya. Kalau pun juga yang lewat di pantai itu tidak ada juga sutra yang dipakai. Iya. Di Al-Markas juga kalau banyak orang juga. Iya, betul. Artinya kalau begitu dan ya, berarti semua harus turun saja. Ternyata kalau tidak. Iya. Sebatas jumlah. Artinya tidak perlu sebatas jamaah, Pak. Sebanyak jumlah kira-kira jamaah yang hadir. Tidak perlu, Pak. Karena kan ada orang yang salat. Ada orang berdiri sementara salat. Kita bisa salat di belakangnya. Hanya saja orang tidak paham. Ya. Jadi masalahnya begini. Tidak ada alasan kita di masjid untuk salat tanpa menghadap sutra. Sebab banyak yang bisa dijadikan sutra. Dinding masjid,
tiang masjid, orang yang sementara salat, ada sutra-sutra kecil, bisa kita jadikan, ada celengan masjid, ada kursi, banyak. Nah, itu tadi karena tidak pahamnya orang akan pentingnya sutra. Misalnya tadi tiba-tiba selalu di depan pintu. Iya. Orang kan juga pikir kami di sini karena menolong orang. Iya, itulah karena mereka tidak paham, Pak. Nah, jadi masalahnya begini. Banyak orang mengabaikan taklim seperti ini. Karena mungkin menganggap tidak penting. Sehingga seperti itu yang kita sering, mereka rajin salat berjamaah, tapi tidak mau belajar. Akhirnya begitu kondisinya. Jadi inilah pentingnya kita memberikan pemahaman. Jadi bagi kita yang sudah paham akan hal ini, begitu kita masuk masjid, kita harus kemudian mencari sutra, minimal orang yang sementara duduk. Ya, minimal orang yang sementara duduk kita jadikan sutra. Dan alhamdulillah di masjid kita ini ada sutra-sutra kecil. Jadi misalnya sutra-sutra kecil itu kita pasang di depan kita. Itu kalau misalnya kita tidak mau ke saf terdepan atau tidak mau menjadikan orang yang sementara duduk jadi sutra. Saya kira begitu. Kondisinya kan repot kalau soal sunnah. Iya, betul. Banyak kan, oke lah, ada banyak masalah kalau selesai. Orang kan bisa tiba-tiba ke kepala misalnya jamaah kan tidak akan bergerak juga. Iya, betul. Iya, depannya sudah selesai, namun tidak mau harus lewat situ juga, kan tidak di depan pas. Iya, pas jangkauan. Itulah kemarin, itulah para ulama mengatakan sekalipun hadisnya lemah, maka sebagian besar ulama mengatakan boleh kita jadikan sutra. Nah, ini jamaah sekalian, andai kata kita paham semua akan perkara seperti ini, saya kira insya Allah kita salat mencari sutra dan orang yang mau lewat akan lebih berhati-hati. Sekalipun mungkin tidak bisa dapat jangkauan. Jadi misalnya kita nih Pak, sekalipun misalnya jarak 2 meter, bagi kita yang paham sedapat mungkin lebih bagus kita cari jalan di belakangnya. Kan itu banyak di celah-celah yang bisa kita jadikan jalan. Itu kalau kita paham. Yang parah itu kalau orang kita memiliki pemahaman bahwa garis kan bisa dijadikan sutra. Padahal jamaah sekalian, sekali lagi, hampir semua salatnya Nabi itu selalu mencari sutra. Dan adapun garis yang disampaikan dalam hadis itu, hadisnya lemah dan sangat lemah. Tetapi sekali lagi, sebagian ulama melihat kondisi akan hal itu, maka dia mengatakan boleh dengan garis. Itu sekalipun hadisnya lemah. Tetapi jamaah sekalian, bagi kita sekali lagi tidak boleh kemudian menggampang-gampangkan. Saya minta maaf jamaah sekalian, satu kondisi yang kadang-kadang kita selalu memudah-mudahkan ajaran agama ini, padahal masih ada jalan untuk bisa kita kerjakan. Karena ini sunnah, apalagi para ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang seterdapat mungkin kita jangan tinggalkan. Dia sama dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha, sama dengan akikah, hukumnya sunnah muakkadah. Dia adalah sunnah yang sangat ditekankan. Saya kira begitu Pak. Jadi kita bahas seperti ini, alhamdulillah kalau kita misalnya memahami akan hal itu, sehingga kita berusaha sedapat mungkin untuk mencari sutra, minimal kalau kita datang langsung, ya silakan. Terkait sutra lagi. Ya. Jadi tadi dicontohkan kalau orang yang sementara duduk juga bisa mencari sutra. Iya. Saya ambil contoh kasus sedikit besar. Misalkan kita sholat di hadapan orang yang sementara duduk. Iya. Tanpa pengetahuan orang yang duduk tersebut kan. Iya. Pas kita sementara sholat, kita sementara berdiri sholat, tahu orang yang kita jadikan sutra ini berdiri. Iya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan jika kita sementara sholat atau kita mencari sutra yang lain atau gimana? Iya. Maju lagi kan, dan juga disebutkan kita bisa melangkah. Iya. Pada saat kita sholat. Iya. Kalau kita bisa maju untuk mendapatkan sutra yang ada di depan. Kalau misalnya bisa dapat jangkauan, kita berjalan. Tetapi kalau tidak, tetap saja, karena pasang sutra, salat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya kalau kita salat tanpa menghadap sutra, sah salat kita. Seperti itu Pak. Hanya kan sunnah. Apatah lagi misalnya, kalau kita takutkan fitnah,
Jangan sampai saya jalan terus bisa menimbulkan fitnah, maka tetap saja kita di tempat. Karena dia hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, jadi menghadap sutra, salat hukumnya sunnah. Sekalipun Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib. Dia wajib. Jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi jumhur ulama, artinya sebahagian besar ulama mengatakan sunnah. Artinya sah salat kita sekalipun tidak menghadap sutra. Hanya saja itu kita takutkan tadi. Kalau ada orang lewat, kasihan kalau dia tidak paham. Dan kalau masih bisa dijangkau, maka kita halang. Adapun yang mengatakan kalau tidak ada sutra misalnya, maka tidak boleh orang menghalangi orang yang lewat di hadapan kita. Dan jadi masalah ini, ada yang mengatakan tadi, garis atau sajadah bisa dijadikan sutra. Jadi sebatas kalau kita masih bisa jangkau, kita halangi. Saya kira seperti itu, Pak. Iya. Baik, karena waktu kita sudah masuk, insya Allah nanti bulan depan kita akan bahas dengan tema-tema yang baru. Terlepas dari perbedaan pendapat, Bapak dan Ibu sekalian, maka kita saling menghargai. Jadi yang paling inti adalah kita saling menghargai pendapat. Ada yang mengatakan garis bisa dijadikan sutra, sekalipun hadisnya lemah, ulama juga kemudian ada ulama berpendapat seperti itu. Dan dalilnya ada, sekalipun itu hadis lemah. Jadi kita memahami begini, perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu bukan karena pendapat pribadinya, tapi karena penukilan dalil. Misalnya, bismillah dijaharkan dengan tidak dijaharkan. Imam Malik tidak menjaharkan bismillah, Imam Syafi'i menjaharkan bismillah, tetapi ada dasar dalil yang dia angkat, bukan pendapat pribadinya. Ya, jadi seperti itu. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.